Desember tahun 1948, harapan Republik Indonesia berada di titik terendahnya. Ibu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dalam agresi militer kedua. Para pemimpin negara ditangkap dan diasingkan. Secara de jure, Republik Indonesia seolah telah tamat. Namun di pegunungan dan pedesaan, api perlawanan menolak untuk padam. Tentara Nasional Indonesia beralih ke taktik perang gerilya. Jauh dari tanah kelahiran mereka di Jawa Barat, puluhan ribu prajurit divisi Siliwangi terjebak di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai hasil dari perjanjian Renville yang pelik. Mereka adalah makan yang terkurung jauh dari rumahnya. Kerinduan pada kampung halaman bercampur dengan semangat untuk terus berjuang. Di tengah situasi genting itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan sebuah perintah yang hampir mustahil. Perintah untuk seluruh divisi Siliwangi agar kembali ke Jawa Barat. Bukan dengan kereta atau truk, tapi dengan berjalan kaki. Sebuah perjalanan pulang yang dikenal sebagai Long March Siliwangi. Sebuah hijrah epik sejauh ratusan kilometer menembus wilayah yang dikuasai musuh. Misi mereka bukan hanya pulang, tapi untuk menyalakan kembali kantong-kantong perlawanan gerilya di tanah Pasundan. Bagi tentara Belanda dan juga gerilyawan di atau TI yang memusuhi mereka, pergerakan divisi sebesar ini adalah sebuah misteri. Mereka muncul tiba-tiba untuk menyerang pos patroli, lalu lenyap kembali ke dalam lebatnya hutan atau kabut pegunungan. Karena kemampuan mereka untuk muncul dan menghilang inilah, musuh-musuh mereka menjuluki mereka dengan sebutan yang penuh rasa takut dan hormat. Pasukan hantu, siapakah mereka? Dan bagaimana kisah perjuangan hidup mati mereka dalam perjalanan pulang paling heroik dalam sejarah TNI? Dan inilah kisah sesungguhnya pasukan hantu Siliwangi. Perintah telah diberikan. Namun pulang bagi divisi Siliwangi bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ini adalah sebuah hijrah militer yang menuntut ketahanan fisik dan mental di luar batas kemampuan manusia biasa. Rintangan pertama mereka bukanlah peluru musuh, melainkan Ibu Pertiwi itu sendiri. Mereka harus menaklukkan medan Jawa yang liar dan tak kenal ampun. Sungai-sungai deras diseberangi, jurang-jurang curam dituruni, dan gunung-gunung tinggi didaki dalam senyap. Bukan hanya peluru yang menjadi musuh, tapi juga gigitan nyamuk malaria, serangan lintah, dan rasa lapar yang terus-menerus menjadi kawan seperjalanan. Banyak yang jatuh sakit di perjalanan, banyak yang fisiknya tak lagi sanggup. Namun semangat Siliwangi, semangat persaudaraan dan solidaritas membuat mereka terus bergerak, yang kuat membantu yang lemah. Tidak ada yang ditinggalkan. Namun, setelah berhasil menaklukkan alam, mereka dihadapkan pada sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Serangan pertama yang mereka hadapi bukanlah dari tentara Belanda yang mereka antisipasi, melainkan dari saudara sebangsa. Gerombolan bersenjata dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII. Bagi Darul Islam, Siliwangi yang nasionalis dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan dari wilayah yang mereka klaim. Sebuah tragedi di tengah perjuangan kemerdekaan. Pertempuran antar saudara pun tak terhindarkan. Darah tumpah di tanah yang seharusnya mereka bela bersama. Namun, disiplin dan pengalaman tempur divisi Siliwangi terbukti lebih unggul. Serangan-serangan Darul Islam berhasil dipatahkan, meski harus dibayar dengan korban jiwa. Setiap nyawa yang jatuh bukan oleh peluru penjajah, meninggalkan luka yang lebih dalam di hati para prajurit. Dengan luka fisik dan batin, mereka terus berjalan ke arah barat. Mereka telah melewati rintangan alam dan rintangan pengkhianatan. Kini, mereka mendekati rintangan sesungguhnya, yaitu garis demarkasi Van Mook, wilayah yang dijaga ketat oleh patroli dan benteng-benteng tentara Belanda. Musuh utama mereka telah menunggu. Memasuki Jawa Barat adalah seperti masuk ke dalam kandang macan. Wilayah ini dijaga ketat oleh patroli, pos-pos penjagaan, dan benteng-benteng Belanda. Secara logika militer, pasukan Siliwangi yang kelelahan seharusnya bisa dengan mudah dihancurkan. Namun, Siliwangi memiliki satu senjata rahasia yang tidak dimiliki oleh Belanda. Mereka adalah putra-putra tanah Pasundan yang kobarkan api perjuangan untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Dan rakyat menyambut kepulangan mereka. Senjata terkuat Siliwangi bukanlah senapan, melainkan dukungan rakyat. Dapur-dapur umum rahasia
didirikan di desa-desa. Para petani menjadi mata-mata, anak-anak menjadi kurir, setiap gubuk menjadi pos intelijen, rakyat adalah lautan, dan Siliwangi adalah ikannya. Sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh tentara penjajah. Taktik pertama, menyatu dengan alam. Mereka adalah ahli medan. Mereka bergerak di malam hari, menyusuri jalur-jalur tikus yang hanya diketahui oleh penduduk lokal, dan beristirahat di siang hari, bersembunyi di gua-gua atau di dalam hutan lebat. Bagi tentara Belanda, mereka seperti hantu. Jejaknya ada di mana-mana, tapi wujudnya tidak pernah terlihat. Taktik kedua, pukul dan lari, hit and run. Siliwangi tidak pernah mencari pertempuran besar yang frontal. Mereka adalah master penyergapan. Mereka akan menunggu dengan sabar selama berjam-jam, membiarkan bagian depan konvoi musuh lewat, lalu menyerang bagian yang paling rentan, bagian belakang atau logistik. Tujuannya bukan untuk menghabisi semua musuh, tapi untuk menciptakan kepanikan maksimal, merebut senjata dan amunisi sebanyak mungkin. Lalu dalam hitungan menit, sebelum pasukan bantuan musuh datang, mereka lenyap kembali di telan hutan. Di pihak Belanda, frustrasi dan paranoia mulai merajalela. Mereka merasa bertempur melawan musuh yang tidak terlihat. Setiap ranting patah di malam hari terdengar seperti langkah kaki. Setiap desau angin terdengar seperti bisikan. Laporan intelijen mereka kacau. Siliwangi dilaporkan menyerang di Garut, dan beberapa jam kemudian dilaporkan terlihat di Tasikmalaya. Mereka seolah bisa berada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Dari sinilah julukan itu lahir, bukan dari kawan, tapi dari lawan, dari mulut para tentara Belanda yang ketakutan. Mereka menjulukinya The Giston Divisi atau Divisi Hantu. Gagal memburu mereka satu persatu, Belanda mengubah taktik. Mereka melancarkan operasi militer masif dan terkoordinasi yang disebut Operasi Pagar Betis. Tujuannya bukan lagi mengejar, tapi mengepung dan memusnahkan seluruh divisi Siliwangi. Puluhan ribu tentara Belanda dengan dukungan artileri dan serangan udara dikerahkan. Mereka menyisir setiap jengkal hutan, setiap desa, dan setiap lembah, mencoba menutup semua jalur pelarian pasukan hantu. Namun, berkat jaringan mata-mata dari rakyat, Siliwangi selalu tahu pergerakan musuh. Mereka tidak panik, mereka justru bersiap untuk menyambut pertempuran terbesar dalam perjalanan mereka. Pertempuran-pertempuran besar pun pecah. Tidak lagi sekadar penyergapan singkat, tapi perang terbuka yang berlangsung berhari-hari. Langit dipenuhi oleh suara mortir dan rentetan senapan mesin. Disinilah keunggulan Siliwangi sebagai sebuah divisi tempur profesional terlihat. Mereka mungkin kalah dalam jumlah dan persenjataan, tapi mereka unggul dalam strategi, disiplin, dan pemanfaatan medan. Mereka membiarkan musuh masuk ke dalam killing zone yang sudah mereka siapkan. Lembah-lembah sempit dan punggungan bukit diubah menjadi benteng pertahanan alami. Jebakan-jebakan dipasang di setiap jalur yang mungkin dilewati. Jembatan dihancurkan, longsoran tanah dipicu, dan jalur logistik musuh terus-menerus diganggu tanpa henti. Bagi tentara Belanda, ini adalah neraka. Mereka bertempur bukan hanya melawan tentara, tapi juga melawan alam yang seolah berpihak pada Siliwangi. Moral mereka mulai runtuh. Di banyak pertempuran, seringkali terjadi momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Satu peleton Siliwangi bisa menahan serangan satu kompi Belanda, memberikan waktu bagi pasukan utama untuk bermanuver. Mereka bertempur untuk setiap jengkal tanah air mereka. Setiap peluru yang mereka tembakkan adalah sebuah pesan bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Setelah berhari-hari pertempuran sengit dengan korban jiwa yang besar di kedua belah pihak, Belanda mulai menyadari satu hal. Mereka mungkin bisa memenangkan beberapa pertempuran kecil, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan divisi Siliwangi secara keseluruhan. Perlawanan gigih Siliwangi di Jawa Barat berhasil mengikat puluhan ribu tentara Belanda, mencegah mereka untuk dikirim ke wilayah lain. Ini adalah kontribusi strategis yang sangat besar. Operasi Pagar Betis Belanda secara de facto telah gagal mencapai tujuannya. Pasukan hantu telah membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar mitos. Mereka adalah kekuatan tempur yang nyata dan tak terkalahkan. Kemenangan ini diraih dengan keringat dan darah. Namun kemenangan ini justru memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Dengan kemenangan strategis ini di tangan,
mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan akhir mereka, Bandung dan pusat Jawa Barat, kini semakin dekat. Perjuangan belum usai, namun fajar kemenangan mulai terlihat di Cakrawala. Setelah berbulan-bulan bertempur dan berjalan kaki, kemenangan strategis diraih. Tekanan militer Siliwangi di Jawa Barat bersama dengan perjuangan TNI di seluruh negeri berhasil memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Perjanjian Rumroyen ditandatangani, gencatan senjata disepakati, dan kedaulatan Indonesia akhirnya diakui sepenuhnya. Perang telah berakhir. Dan akhirnya tujuan yang paling mereka dambakan pun tiba, yaitu pulang. Sang macan Siliwangi kembali ke kandangnya. Kepulangan mereka disambut isak tangis dan sorak-sorai kemenangan dari rakyat yang telah mereka bela. Mereka tidak kembali sebagai hantu. Mereka kembali sebagai pahlawan. Long March Siliwangi lebih dari sekedar pergerakan pasukan. Ia adalah sebuah pelajaran abadi tentang ketahanan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan terbesar sebuah tentara bukan terletak pada senjatanya, tapi pada ikatan persaudaraan dan kemampuannya untuk menyatu dengan denyut nadi rakyatnya. Semangat inilah yang menjadi fondasi dari Tentara Nasional Indonesia hingga hari ini. Semangat untuk menjaga setiap jengkal tanah air, tidak peduli seberapa berat rintangannya. Namun, kemenangan ini ditebus dengan harga yang sangat mahal. Ribuan prajurit gugur di sepanjang perjalanan. Jasad mereka banyak yang tak pernah ditemukan, terkubur di lembah sunyi atau dasar jurang yang dalam. Mereka benar-benar menjadi pasukan hantu dalam arti yang sesungguhnya. Jasad mereka mungkin hilang, tapi arwah perjuangan mereka tetap menjaga tanah Pasundan. Nama mereka mungkin tidak semua tercatat dalam buku sejarah, tapi pengorbanan mereka terukir abadi dalam kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Untuk jiwa-jiwa pemberani yang telah menyelesaikan long march terakhir mereka menuju keabadian, mari kita kirimkan doa terbaik kita. Semoga pengorbanan mereka diterima sebagai amal ibadah tertinggi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Hormat setinggi-tingginya teruntuk pasukan Pasundan Siliwangi. Kalau kamu suka video sejarah seperti ini, silahkan tuliskan komentarmu di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan. Support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya untuk dapat video menarik lainnya. Dan bantu kami sebarkan budaya Indonesia ke dunia. Salam kami, Kartel ID.